alfiyah tadi. Bil jarri wat tanwini wan nida. Nida di sini berarti panggilan. Orang memanggil itu pasti ke isim, nggak ada memanggil ke fiil. Karena fiil nggak bakal dipanggil. Kecuali nama orang tersebut dari fiil. Nah, itu nanti bisa juga ya. Tapi tetap isim. Ada contoh namanya Yazid. Yazid itu fiil mudhari. Zada yazidu. Tapi kalau dia sudah jadi nama, ya yazidu. Dan seterusnya. An-nida wa huwa talabul iqbali biya. Ya, kata nida itu adalah tambahan yaitu tangan talabul iqbal, meminta datang, memanggil atau bahasa kita. Au ihda akhwatiha, antum nanti akan pahami tentang pembagian nida secara rinci apalagi di ilmu balaghah. Karena di ilmu balaghah tentang nida ini nida ada lil qarib lil ba'id. Ada yang qarib lil ba'id, ada yang jauh untuk digunakan untuk dekat, dekat digunakan untuk yang jauh, ada dibolak-balik. Tapi yang sering muncul ada ya, bisa a, ya, wa atau ma. Allahumma itu juga sama salah satu bentuk nida. Mithlu qaulika ya Muhammad aqbil, ya Zaid ijtahid, dan seterusnya. Jadi setelah huruf nida otomatis dia pasti isim karena dia memanggil sesuatu bukan dari fiil atau dari pekerjaan. Fakullun min Muhammad wa Zaid, maka setiap dari kata Muhammad dan isim. Karena apa? Liduhuli harfin nida'i alaihima, karena masuknya huruf nida pada keduanya. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Penjelasan setelahnya adalah al, adanya al. Al ini di sini at-ta'rif. Kalau mau antum pahami lagi, al di sini maknanya lebih, tidak hanya ta'rif. Ada lil istighraq, ada al lil ahdiyah, ada lil ta'rif dan seterusnya. Tapi intinya al dulu ya. Al sekali lagi pembagian al sangat banyak, tinggal nanti antum pahami masing-masing dari referensinya ya, tambahan referensinya tentang penjelasan tentang al tersebut. Kemudian al-isnad ilaih. Musnad ilaih tadi sudah saya katakan, sudah dijelaskan musnad dan musnad ilaih. Ya, berarti musnad ilaih itu pasti isim. Ya, wa amnahu ayyasihal isnadu ilal isim. Maksudnya mudhof ilaih kalau bahasa kita seperti itu ya. Mudhof ilaih, nah mudhof itu pasti isim. Jadi al-isnad ilaih contohnya tadi ya, seperti subjek tadi al-mutahaddats, ya sesuatu yang terjadi. Contohnya tadi mubtada itu pasti isim. Fa'il itu pasti isim. Tapi kalau musnad belum tentu. Kalau musnad itu predikat, bisa fi'il, bisa isim. Tapi kalau isnad ilaih pasti isim. Jadi saya katakan tadi musnad ilaih ada sebagai subjeknya. Kalau isnad ilaihnya pada ismiyah itu mubtada, kalau musnad ilaihnya pada fi'il adalah fa'il tersebut. Sauna kana musnad isman nahu Muhammadun najihun au fi'lan najaha Muhammadun. Kalau musnadnya boleh isim, boleh fi'il. Tapi kalau musnad ilaih pasti isim. Makanya dikatakan Muhammadun najihun. Muhammadnya musnad ilaih, najihunnya musnad. Tapi musnadnya bentuk isim. Tapi di sini najaha Muhammadun, musnadnya bentuknya najaha fi'il, tapi musnad ilaihnya adalah Muhammad. Au jumlah Muhammad najaha akhuhu juga bisa, dan seterusnya. Itu sekali lagi musnad bermacam-macam. Tapi kalau musnad ilaih pasti isim. Atau syibhul jumlah juga, musnadnya bisa berbentuk syibhul jumlah. Ya. Zaidun fil masjidi, Muhammadun fil masjidi, dan seterusnya. Kemudian terakhir di sini tambahannya adalah alamatul af'ali. Dalam alfiyah juga dikatakan bita fa'alta wa tatswa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi walam, dan seterusnya. Kalau harf itu huruf, tapi kalau tanda-tanda fi'il, nah sekali lagi kalau antum paham ilmu shorof sebenarnya antum nggak harus tahu tanda-tanda fi'il. Ini hanya tambahan, hanya sebagai tanda-tanda bagi pemula saja ya. Sekali lagi kalau kita tahu ilmu shorof tentang fi'il, pembagian fi'il, antum nggak akan bingung. Kalau nemu kata, oh ini wazannya ini, sudah ketemu. Walaupun nggak semudah itu, biasanya nanti kalau sudah mu'tal apalagi rata-rata pada terkecoh, wah ini fi'il bukan nih, wazannya apa, tapi kok kalau wazannya ifta'ala kok nggak mirip. Nah kadang-kadang seperti itu ya. Kalau dia belum paham artinya apalagi seperti itu. Makanya sekali lagi kalau antum memang ingin menguasai fi'il, kuasai ilmu shorof. Sebagai sekali lagi wazan-wazan tadi minimal 15 wazan dari pembagian tersebut, dan juga bahasanya
fa'ilnya, termasuk yang mu'tal. Karena fi'il sekali lagi kalau dalam ilmu shorof yang dibahas tidak hanya yang sahih saja. Ada yang mu'tal, mu'talnya ajwaf gimana, kalau di mudhari'nya dibuang apanya, ketika isim fa'il dibuang, fi'il amrnya juga dibuang huruf yang apa, dan seterusnya. Karena yang huruf-huruf illah itu pasti harus dibuang, karena dikatakan illah, yaitu penyakit. Ya, penyakit itu harus dibuang, makanya kadang-kadang tidak disebutkan dari koma yang aslinya ada alifnya menjadi kum, berarti alif atau wawunya hilang, jadi kum, tinggal 2 huruf. Nah, wazannya apa? Berarti ada kata uf'ul, uqwum aslinya. Nah, itu kalau antum bisa lebih paham, maka sangat jelas di situ pembagian atau tanda-tanda fi'il. Tapi di sini hanya sebagai pembelajaran. Kalau ditanya apa tanda-tanda fi'il, pertama ta fa'il, ita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'lun yanjali. Itu kalau dalam ilmu di buku alfiyah ya, bait dari fi'il alfiyah. Ta fa'il itu apa? Kalau tadi saya katakan domirnya, ya, domir dari fi'il madhi, ta fa'il, tatitu ats, bahasanya seperti itu. Fa'ala fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Itu ada katakan ta'ul fa'il. Kullu ta'il fa'il fahuwa yadkhul fihi al-fi'lul madhi wa aidan bil mudhari. Qara'tu dars tabarakta ya Allah wa hiya ta'un mutaharrika tataslu bi fi'il madhi taqumu madmumatun lil mutakallim. Nah, ini lebih penjelasannya, taknya apa saja yang bersambung ke fi'il madhi secara khusus. Takunu madmumah, di dhammah ketika mutakallim, ketika dia domirnya ana. Mutakallim itu berarti orang yang berbicara, makanya dikatakan al mutakallim, yaitu domir ana. Tu berarti ya, qara'tu. Wa maftuhatan lil mukhatab, laki-laki, domir anta. Wa maksuratan lil mukhatabah, domir anti, mukhatabah. Talhaquhal mim li jam'i dzukur, ditambahkan mim tum kalau menjadi jamak mudzakkar. Wa nun li jam'il muannas menjadi tunna, fa'altunna, qabaltunna, dan seterusnya. Wa talqahwal mim wal alif lil musanna, ditambahkan ma atau antuma, tuma, bahasanya ditambahkan mim dan alif untuk musanna. Itu penjelasan dari ta fa'il yang insyaallah sudah pasti antum paham. Bita fa'alta, itu tadi ya, contohnya tak fa'alta, tapi bukan hanya tak fa'altanya saja, tapi dengan pembagian yang lain yang sudah dijelaskan di sini. Wa atasnya adalah ta'ut ta'nis sakinah. Setiap tak ta'nis dia bukan tak fa'il sebenarnya. Dia bukan fa'ilnya. Kalau dikatakan dorobat Aisyah, di mana fa'ilnya Aisyah. Taknya bukan tak fa'il, beda dengan dorobtu. Fa'ilnya mana tu kalau ditanya. Kalau dorobat berarti fa'ilnya dia masih mustatir. Karena tak, sekali lagi, tak sukun, tak ta'nis itu bukan domir. Dia hanya tanda sebagai mu'annas, makanya dikatakan ta'ut ta'nis as-sakinah. Wa hiya talhaqu akhiril fi'il madhi lidilalati ala anna al-fa'il mu'annas. Dia hanya sebagai tanda bahwasanya fa'ilnya adalah mu'annas di situ. Mithlu najahat Fatimatu wa hadhihi ta' sakinah wa qad taharrakat litakhallus min iltiqa'is sakinain. Ini juga bisa berubah ya. Harokatnya aslinya sukun. Najahat, tapi ketika bersambung dengan al, contohnya faqalatim, atau bertemu dengan hamzah wasol apalagi juga. Wadzalika idza waliyaha sakin. Waliyah itu berarti nyambung, setelahnya adalah huruf sukun. Wala yakhruju hadzalika li-ikhtisasi bil madhi, tapi dia tidak menunjukkan bahasanya itu tidak termasuk fi'il madhi. Maka sekali lagi tinggal bagaimana antum tahu tadi ya tentang ta'ut ta'nis, dia berubah saja ketika bertemu dengan bertemu dengan sukunnya dia lil tiqai as-sakinah ini. Selanjutnya lagi dikatakan di situ, sebentar. Contohnya di situ wa qalat imra'atul azizi, au bil fathi au bil dhamm. Ya, bisa juga ya menyesuaikan di situ. Amma ta'u ta'nis al mutaharrika bil aslah fala takhtassu bil fi'li. Adapun ta'u ta'nis yang berharokat itu bil asalah fala takhtassu bil fi'li, dia tidak khusus pada fi'il.
fiil saja ya. Bisa digunakan dengan taknis. Taknis itu berarti tak marbutoh maksudnya ya di situ yang lain. Bil bita fa'alta wa atat wa ya if'ali. Ya if'ali adalah ya mukhatabah. Ya pada fiil amr. Ya mukhatabah. Contohnya if'ali ya. Ijlisi contohnya kalau untuk perempuan. Kalau ijlis untuk laki-laki, ijlisi berarti tanda-tanda fiil merupakan adanya ya mukhatabah. Tidak hanya di fiil amr sebenarnya, dia bisa juga bersambung pada fiil mudhari. Ya. Turidina, adapun nanya nanti tanda rofa nanti ya. Ya'ul mukhatabah wallati tattasilu bi fa'il amr secara khusus. Ya, yang langsung uktubi ad-dars. Atau juga wa bi fi'il mudhari anti tuhafizina 'alis shalah. Antum atau anti orang yang selalu menjaga salat ya, selalu menjaga salat. Terakhir dari alamatul fi'il tadi ya, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna. Nun dari kata aqbilanna itu maksudnya apa? An-nunut taukid. Nun taukid itu dibagi dua, saqilah wa khafifah. Saqilah itu berarti yang pakai tasydid, khafifah yang hanya cukup dengan sukun. Apa contohnya di situ? Wa takhtassu bil mudhari wal amr. Adapun nunut taukid ya khusus untuk fi'il madhi dan mudhari. Jadi kalau dibagi ta fa'il itu khusus kepada fi'il madhi. Ya, ta fa'il. Taknis dia bisa madhi bisa mudhari. Ya, kalau mudhari berarti contohnya tajlisu Aisyah, itu juga taknis sebenarnya, cuman dia berharokat karena dia di depan. Tak muannas ya, taknis, tapi ada yang sakinah, ada yang enggak. Tapi kalau yang sakinah khusus kepada fi'il madhinya. Kemudian ya khusus ke fi'il amr dan mudhari. Ini masing-masing punya pembagiannya ya. Adapun nun taukid dia khusus ke mudhari dan amr, enggak masuk ke madhi. Jadi kalau madhi hanya masuk ke ta'u fa'il dan ta'u ta'nis. Saun akan sakilatan am khafifah. Walaupun sama saja bentuknya dia takilah tadi yang bertasydid atau khafifah atau dia ringan ya. Khafif di sini ringan berarti hanya sukun. La yusjananna wa la yakunam minas saghirin. Nah, ini di penulisan ya. Ini kalau saya pernah terangkan ini di kelas ya waktu itu ya. Kalau kita katakan fi'il mudhari itu namanya fi'il itu nggak boleh ditanwin. Tapi dalam Al-Quran ada dua fi'il mudhari yang ditanwin. Contohnya ini wala yakunan. Ya, ini fi'il mudhari tapi tanwin. Seperti sebenarnya bukan tanwin. Ini penulisan, ini hanya penulisan saja. Aslinya adalah nun taukid khafifah. Aslinya ini kalau ditulis ya. Kalau pakai tapi saya lagi nggak mau nulis di sini ya, antum cukup pahami aja. Aslinya layakunan, nun double yang satu sukun. Karena bertemu dengan mim itu adalah huruf idgham, nun sukun bertemu dengan mim maka dia menjadi idgham. Maka penulisan nunnya diganti dengan alif. Makanya dikatakan walayakunam. Jadi sekali lagi dalam surat Yusuf di sini walayasjunanna walayakunam minas saghirin. Layasjunanna itu adalah contoh dari nun taukid tsaqilah karena dengan tasydid. Walayakunan itu nun taukid khafifah karena dengan sukun. Karena bertemu dengan mim idgham maka diganti huruf nunnya menjadi alif menjadi walayakunam dan diganti dengan tanwin. Makanya dikatakan ada fi'il mudhari yang ditanwin. Ini hanya penulisan. Maka sekali lagi tanwin itu sebenarnya khusus untuk isim. Kalau ditanya ada nggak fi'il yang ditanwin, tidak ada secara kaidah, tapi secara penulisan bisa. Hanya disebutkan dalam Al-Quran, yaitu seperti surat Yusuf di sini, walayakunam, ada juga di surat Al-Alaq, lanas fa'am bin nasiyah, itu juga sama. Penulisannya adalah bentuk fi'il tapi ditanwin karena dia menggantikan dengan nun sukun tersebut. Alamatul harfi, tanda dari huruf. Siwa huwal harfu kahal wa fi malam.
Yatamayazul huruf al ismi wal fi'il bi annahu la yaqbalu syai'an min alamatil asma'i wala syai'an min alamatil af'ali. Sangat jelas ya. Berarti kalau huruf tandanya apa? Ya selain fi'il dan isim. Makanya dikatakan yatamayaz, terbedakan huruf itu dari isim dan fi'il. La yaqbalu syai'an min alamatil asma'. Dia tidak menerima sedikit pun dari tanda-tanda isim dan juga tidak tanda-tanda fi'il. Yang saya sebutkan tadi langsung keluar di sini ya. Anwa'ul huruf. Minimal di sini yang antum harus hafalkan. Macam-macam huruf. Pertama apa? Ma yashtariku bainal ismi wal fi'il. Huruf yang bisa berserikat, berkolaborasi kalau bahasa kita. Berkolaborasi maksudnya apa? Bisa masuk ke isim dan huruf. Isim dan fi'il. Karena ada yang khusus ke isim doang. Contohnya inna nggak masuk ke fi'il. Ya, tapi kalau wawu atof bisa masuk ke fi'il dan bisa masuk ke isim. Nah, tinggal antum nanti cari analisisnya apa saja huruf yang memang bisa masuk ke isim dan fi'il. Di sini tidak diterangkan secara rinci memang. Bima'na annahu yadkhulu ala kullin minal ismi wal fi'li. Yaitu dia bisa masuk kepada fi'il dan isim. Wadzalika kal hamzah, seperti hamzah a atau di atof, huruf atof ya. A Muhammadun musafirun au safara Muhammadun, atau hal juga hal jaa Muhammad atau hal Muhammad indak dan seterusnya. Maka itu adalah salah satu, nggak banyak ya, nggak banyak huruf yang masuk bisa ke isim ke fiil. Maka contohnya tadi hanya a, hal, terus huruf atof, kemudian apa lagi, beberapa istifham yang lain ya bisa juga ya. Man hadza berarti isim. Man yadkhul fil hadzal makan, siapa yang masuk. Nah, maka sesuaikan saja ya. Kalau memang bisa masuk ke kedua-duanya, maka ini termasuk dari yashtariku bainal ismi wal fi'il. Adzani ma yukhtassu bil asma'i wal yadkhulu ala ghairiha. Yang khusus untuk isim tidak masuk bisa ke fi'il. Yaitu apa? Huruf jar jelas. Min ila an ala fi rubabi kali. Ya, seperti harus hafalkan huruf jar. Inna juga sama. Inna wa akhwatuha itu adalah yang huruf ya. Inna wa akhwatuha. Inna, lamma, ka'anna, laita dan seterusnya. Kalau pengen ketemu fi'il biasanya harus ditambahkan ma. Ma-nya ma jadi mulhoh nanti. Ya, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Nah, berarti inna di sini bukan taukid lagi. Nah, dia karena masuk ke fi'il. Ada ma-nya ma mulhoh atau ma al-kafiyah. Ma zaidah atau istilahnya seperti itu. Wa hadha an-naw' ya'malul jar wa minhu ma ya'malur rafa' wa nasb ka inna wa akhwatiha. Nah, saya katakan tadi ya. Khusus yang masuk ke isim. Wa hunaka ma yakhtassu bil asma' wa la ya'mal fihi ma wa dzalika lamut ta'rif. Huruf yang masuk ke isim semua dan tidak bisa masuk kepada yang lain, yaitu apa? Lam ta'rif. Litanziliha munzalatal juz mimma dakhalat alaihi, karena itu masih bagiannya. Tanziliyah karena dia masih turun ke bagian dari yang masuk padanya. Wa juz'ul kalimah la ya'mal fiha. Jadi nggak bisa dipisahkan lah bahasanya seperti itu. Kalau dipisahkan jadi tanwin nanti. Itu aneh al. Kemudian yang ketiga ma yahtassu bil af'ali. Kemudian yang khusus pada fi'il. Wa hadzal naw' minhu yahtassu bil fi'li wa ya'mal fihi al jazmu. Wa minhu ma yahtassu bil fi'li wa ya'mal fihi an nasbu. Nah, ini huruf-huruf yang masuk ke fi'il nasab dan fi'il yang jazm. Ya, makanya dikatakan nau dengan af'al tersebut. Wa minhu ma la ya'mal fihi. Ada yang tapi tidak beramal. Beramal di sini apa maksudnya dengan secara i'rab? Kalau huruf nasab dia bisa menasabkan. Nah, kalau jazm dia bisa menjazmkan. Tapi ada yang tidak beramal juga. Maka di sini dikatakan fal huruful amilah, huruf yang beramal fil fi'lil jazmi, lam, lamma, lam tolabiyah dan seterusnya. Ada 20 ya. Kalau mau cari referensinya ada di jurumiyah. Hafalkan 20 huruf jazm. Lam, lamma, alam, alama, lam, amr, wa du'a, ala nahi, wa du'a, idma, man, mahma, idma, ayun, mata, ainama, aina, anna, haitsuma, kaifama. Itu ada 20 huruf jazm. Kalau huruf nasab ada 10. An, lan, idan, kailam, juhud, hatta, jawab, jawab, au. Ada 10. Maksudnya hanya anlan idan kai. Cari referensi yang lain. Itu salah satunya. Kalau di jurumiyah tadi selalu ingat huruf nasab ada 10, huruf jazm ada 20. Itu yang beramal ya. Nah,
Wa hunaka ma yahtasu bil af'al wala ya'mal. Dia tidak beramal maksudnya apa? Tidak bisa menjazmkan dan tidak bisa menasobkan. Maka dikatakan contohnya apa? Asin saufa qad lau. Contohnya di situ. Sin saya'lamun kalla saya'lamun. Kata sin di situ dia tidak beramal maksudnya dia tetap rofa. Dia tidak menasobkan, dia tidak ya, saufa ta'lamun juga sama, dia tetap merofa. Jadi keadaan asli. Di keadaan al aslu fil fi'li huwa ar-raf'u hatta yadkhul alaihi an-nasbu wal jazmu. Ya, jadi fi'il pada dasarnya adalah rofa. Kalau ada huruf nasab berarti dia jadi nasab, kalau huruf jazm dia huruf jazm. Tapi selain huruf yang masuk ke fi'il tersebut, maka dia tetap tidak dikatakan tidak beramal, berarti pada asalnya itu adalah kepada kerofa. Alasannya apa? Litanziliha manzilatal juz mimma dakhalat alaihi, karena memang sudah bagiannya. Wa juz'us syai' la ya'mal fihi. Ya, karena sudah namanya bagian itu dia bisa beramal, tidak bisa bekerja dan seterusnya seperti itu. Baik, alhamdulillah. Seperti biasa kalau saya menyampaikan di sini cukup mungkin sekitar 90 menit. Sisanya antum masih punya waktu untuk meringkas. Saya sarankan untuk meringkas. Meringkasnya dengan apa? Dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab lebih bagus lagi. Lebih Indonesia lebih enak lagi. Ya, sekali lagi, jadilah pelajar-pelajar yang aktif, ya. Namanya belajar yang aktif lah dengan cara meringkas, dengan cara menulis. Qayyidul ilma bil kitabah. Sekalipun antum sudah paham, tetap walaupun mungkin sudah pernah dan seterusnya, kalau mau lebih paham lagi, lebih bagus lagi, antum tulis dengan ringkasan yang sesuai dengan antum bisa, atau cari dengan referensi-referensi yang lain, atau mau tambahkan. Kalau di sini kan hanya contohnya huruf, di sini hanya tadi nasab hanya 4 di sini. Antum cari, coba tulis di situ. Minimal ketika antum nulis, ketika antum nggak mau ngafal, ketika antum tulis, suatu saat antum akan ingat dan bisa selama-lama menjadi hafal. Itu saran saya dari saya sendiri. Saya cukupkan, sisanya insya Allah kita lanjutkan besok. Di situ ada fi'il madhi, fi'il mudhari, insya Allah besok akan lebih cepat lagi karena masya Allah ini agak banyak ya. Ada beberapa, ada 267 ya, dan ini sebenarnya ringkasan dari buku apa namanya Alfiyah. Makanya di sini nanti ada mu'rab mabni ya, wal ismu minhul mu'rab wa mabni tashabahin li fa'lil minal fi'lil mudni tashabih wati fi ismai jitana wal ma'ni fi mata wa fi huna. Nah, nanti akan dibahas juga. Maka salah satu rujukannya nanti akan saya sampaikan juga, ada beberapa kitab rujukan yang bisa membantu antum untuk memahami buku ini atau tabel-tabel. Nah, tapi tetap sekali lagi antum juga berusaha untuk meringkasnya dengan baik sehingga apapun ilmunya, kalau antum punya ringkasannya, saya yakin antum akan menjadi yang terdepan dan paham. Tapi kalau antum hanya mengandalkan buku, antum akan menjadi mahasiswa biasa yang hanya bisa mengandalkan nilainya saja. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Ya Ustaz. Tadi ada yang mau masuk itu, udah salam baru masuk. Tadi. Anak pamit ya. Mau ngimamin di masjid. Kelas